Saya bukan main, saya akan menyimpulkan poin yang pertama, yaitu demonstrasi perhitungan gaya kolom. Jadi, dari contoh perhitungan hukum kolom diperoleh besar gaya listrik dipengaruhi oleh muatan jarak. Semakin besar muatan gaya, semakin besar. Semakin jauh jarak gaya, semakin kecil. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Pensastaka berperan sebagai penentu skala kekuatan gaya listrik. Saya M. Fajri Fandi, saya akan menyimpulkan poin yang kedua, yaitu maknai melalui perhitungan sifat dari konstanta dalam rumus kolom. Dalam hukum kolom, konstanta kolom K memiliki makna sebagai penentu kuat lemahnya gaya listrik. Nilai kolom yang besar menunjukkan bahwa gaya listrik sangat kuat. Sebagai faktor perhubungan antara muatan dan jarak dalam perhitungan gaya. Menunjukkan sifat ruang atau medium, nilai kolom bisa berubah tergantung medium, dalam kurung, vakum, air, dan lain-lain. Saya Muhammad Al-Hafiz, saya akan menyimpulkan poin yang ketiga, yaitu demonstrasikan perhitungan medan listrik melalui contoh soal. Kuat medan listrik E dihitung dengan rumus E. E sama dengan kuat medan listrik, K konstanta Coulomb, Q besar muatan sumber dibagi dengan R, jarak dari muatan ke titik yang ditinjau. Kesimpulannya, medan listrik bergantung pada besar muatan dan jaraknya. Semakin besar muatan, semakin besar medan listrik. Semakin jauh jarak, medan listrik semakin kecil berbanding terbalik dengan R. Baik, di sini kali ini saya akan menjelaskan. Perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Muhammad Rafandi. Di sini saya akan menyimpulkan poin yang keempat, yaitu tentang makna besaran vektor. Besaran vektor gaya kolom dan medan listrik adalah besaran vektor. Makna besaran vektor pada keduanya. Arah gaya dan medan listrik bergantung pada jenis muatan. Medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Gaya tolak menolak jika muatan sejenis, dan tarik menarik jika muatan tidak sejenis. Penjumlahan jika terdapat lebih dari satu muatan. Total gaya atau medan listrik dihitung dengan penjumlahan vektor. Memperhatikan arah komponen-komponennya, bukan sekedar penjumlahan saklar. Baik, saya Iqbal Jumali Ernaz. Kali ini saya akan menyimpulkan poin kelima, yaitu hubungan medan listrik dan gaya kolom. Jadi, hubungan antara medan listrik dan gaya kolom adalah bahwa gaya listrik merupakan akibat langsung dari adanya medan listrik. Medan listrik menggambarkan pengaruh suatu muatan terhadap ruang di sekitarnya. Sedangkan gaya kolom adalah gaya yang dialami oleh muatan lain yang berada dalam medan tersebut. Secara matematis, hubungan ini dapat dituliskan sebagai F sama dengan Q kali E, di mana F adalah gaya listrik dan Q adalah besar muatan, terakhir E adalah medan listrik. Artinya, semakin besar medan listrik atau muatan yang ditempatkan di dalamnya, maka gaya yang dihasilkan juga semakin besar. Dengan demikian, medan listrik dapat dianggap sebagai penyebab, sedangkan gaya kolom adalah akibat yang dirasakan oleh muatan lain. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.